Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan mata kuliah Pancasila, yaitu dengan tema Pancasila sebagai Filsafat Negara. Yaitu saya sendiri, Diko Turnada, dan bersama dua rekan saya, yaitu Naili Sofi dan Klotul Raini, kami akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila, yaitu dengan peta konsep. Yang pertama, apa itu filsafat? Yang kedua, apa pengertian filsafat Pancasila? Yang ketiga, bagaimana Pancasila ditinjau dari cabang filsafat? 4. Bagaimana bentuk filsafat Pancasila? Yang terakhir atau yang kelima, apakah sebenarnya fungsi utama dari filsafat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Jadi secara etimologis, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu pertama philen yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah. Jadi secara harfiah, istilah filsafat itu mengandung makna cinta kebijaksanaan. Jadi untuk istilah filsafat itu pada mulanya merupakan suatu istilah yang memang secara umum itu dipergunakan untuk menyebutkan usaha ke arah keutamaan mental. Nah, dalam hal ini, arti filsafat itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, filsafat sebagai produk. Nah, dalam filsafat sebagai produk, itu filsafat itu sebagai sebuah pengetahuan, ilmu, konsep pemikiran-pemikiran daripada filsuf pada zaman dahulu. Nah, dalam hal ini itu filsafat itu sebagai jenis dari suatu problem yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Nah, pada umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini itu diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat. Lalu yang kedua yaitu filsafat sebagai suatu proses. Nah, artinya filsafat itu sebagai jenis problematika yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafatnya. Nah, dalam pengertian ini, filsafat itu merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Nah, oleh karena itu, filsafat itu adalah pengetahuan yang mencari nilai yang kita kenal dengan istilah baik, buruk, moral, immoral, salah dan benar. Jadi filsafat itu merupakan usaha untuk mencari arti penilaian. Nah, dalam filsafat itu memiliki sebuah cabang-cabang yang lahir dari permasalahan-permasalahan yang berusaha dipecahkan oleh para filsuf sesuai dengan persoalan filsafat yang dikemukakannya. Nah, persoalan-persoalan tersebut itu lahir dari kehidupan sehari-hari manusia yang terus berkembang itu menjadi lebih kompleks karena adanya perubahan oleh peradaban zaman yang terus maju dan berkembang. Nah, cabang-cabang filsafat itu sendiri itu terdiri dari 6, yaitu yang pertama yaitu pertama metafisika. Nah, metafisika itu berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada. Lalu yang kedua ada epistemologi. Kalau epistemologi itu berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Yang ketiga metodologi, itu berkaitan dengan persoalan hakikat metode ilmiah. Yang keempat ada logika, itu berkaitan dengan persoalan penyimpulan. Yang kelima etika, itu berkaitan dengan persoalan moralitas. Dan yang terakhir adalah yang keenam yaitu estetika, itu berkaitan dengan persoalan keindahan. Yang kedua, pengertian filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila itu adalah ilmu filsafat yang objeknya merupakan Pancasila, dasar negara, asas kerohanian, ideologi negara Republik Indonesia. Filsafat Pancasila itu sangatlah bermanfaat dan perlu digunakan untuk memperdalam, memperlengkapi, menyempurnakan pengetahuan dan pengertian tentang filsafat Pancasila. Nah, berbicara tentang filsafat Pancasila, dapat diketahui sendiri bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yang pada hakikatnya itu adalah merupakan suatu sistem filsafat.
Nah, untuk pengertian sistem sendiri, sistem itu adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Dan secara keseluruhan itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, sistem lazimnya itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut tuh mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya tuh dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan sistem gitu. Nah, yang kelima itu terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nah, Pancasila kan terdiri atas bagian-bagiannya, yaitu berupa sila-sila Pancasila. Nah, setiap sila itu pada hakikatnya merupakan suatu suatu asas sendiri. Nah, fungsi sendiri-sendiri, namun secara sistematis, secara keseluruhan pada sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang dimana itu saling melengkapi dan menjiwai antara sila satu dengan sila yang lainnya, sila dua dengan sila yang lainnya, sila ketiga dengan sila lainnya, dan sila keempat dengan sila yang lainnya, dan sila lima dengan sila yang lainnya. Yang ketiga yaitu bagaimana Pancasila ditinjau dari cabang filsafat. Pancasila ditinjau dari cabang filsafat terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada, keberadaan, eksistensi yang disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna, eksistensi, dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, sedangkan metafisika secara ontologis Pancasila sebagai filsafat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah kemanusiaan. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat, yaitu negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai pokok pangkal hubungannya. Yang kedua, landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, dan negara sebagai akibatnya. Dan yang kedua di sini ada aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani axios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos, yang artinya pikiran, ilmu, dan teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang menjadi keinginan, disukai, atau yang baik. Aksiologi Pancasila mengandung makna bahwa membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Dalam aksiologi ada beberapa macam teori tentang nilai, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori dari Max Keiler, mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama nilai-nilai kenikmatan, yang kedua nilai-nilai kehidupan, yang ketiga nilai-nilai kejiwaan, dan yang keempat nilai-nilai kerohanian. Sedangkan dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pancasila ditinjau dari cabang filsafat yang ketiga, yaitu ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu. Menurut Titus terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk
mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Bentuk filsafat Pancasila ada dua, yaitu bersifat religius yang berarti dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia. Yang kedua, memiliki arti praktis yang berarti dalam proses pemahamannya tidak sekedar mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tapi hasil pemikiran berwujud filsafat Pancasila dapat dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan yang ketiga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin itu saja PPT dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.